Baik, untuk metode prediksi selanjutnya kita akan mempelajari metode pemodelan menggunakan hidrodinamika ya, prinsip-prinsip hidrodinamika. Nah, jadi pemodelan hidrodinamika ini fungsinya banyak ya, tapi utamanya yang mereka fokuskan itu adalah prediksi pasut dan prediksi arus pasut gitu ya. Jadi arus yang memang disebabkan oleh pasut. Jadi untuk arus-arus di luar pasut gitu ya, apakah itu gara-gara storm surge misalnya atau karena angin atau apa, itu sebenarnya bisa dimodelkan ya, tetap dengan hidrodinamika, tapi umumnya paling tidak yang kita bisa prediksi adalah arus yang berdasarkan pasut gitu. Nah, hidrodinamika ini apa gitu ya? Hidrodinamika ini ya kita lihat dari katanya ya, dinamika dari air gitulah ya, terutama air laut di sini. Sebenarnya prinsip dari hidrodinamika sendiri adalah di sini. Ya, jadi law of conservation ya, hukum konservasi energi dan dari sebuah momentum dan water mass gitu, dari massa airnya sendiri gitu. Jadi bagaimana energinya itu ke conserve lah kira-kira di suatu area gitu ya. Biasanya kita batasi areanya itu sebesar apa, lalu kita kasih beberapa input apa namanya prediksi pasut di beberapa titik gitu ya. Nah, nanti jadi kebayangnya gini, mungkin saya kasih ilustrasi dulu ya. Jadi misalnya kita punya negara, nggak usah negara, ya nggak usah Indonesia lah. Misalnya ada di sini ada Jakarta gitu ya. Gitu. Sini Jakarta kan kira-kira lah sampai ke bawah gitu. Setelah Jakarta kita punya Kepulauan Seribu kira-kira di sini ya. Nah jadi kita punya area seperti ini. Kita tahu ini adalah darat gitu ya, dan di sini adalah lautnya. Nah jadi kita punya misalnya kita tuh cuma punya titik pengamatan pasut yang ada prediksinya itu misalnya di sini gitu ya, di Jakarta misalnya dekat Pusidrosal, dekat Ancol gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan prediksi di sini? Nanti kita bisa ambil prediksi di ujung-ujung biasanya ya, di ujung-ujung kayak gini itu kita bisa ambil dari model-model umum aja. Nanti kita bikin model gitu ya, kita run modelnya. Run model tuh apa ya? Jadi kita bilang gitu ya, oke ini prediksi pasut selama 1 bulan di sini, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan gitu ya. Lalu kita kasih batimetrinya gitu ya, itu input yang penting juga batimetri. Lalu model ini akan menghitung bagaimana air itu bergerak dari satu titik ke titik lain selama periode prediksi yang kita pengen gitu. Nah, jadi kita bayangin gitu ya, karena kan ada input pasut di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Artinya ada apa? Ada input si ketinggian muka air lautnya itu setiap saatnya itu berapa. Dengan kita misalnya kasih space waktunya itu berapa gitu. Kita pengen prediksi pasut misalnya setiap 10 menit atau misalnya setiap 1 jam aja gitu biar nggak terlalu berat si kodenya berjalan gitu ya. Oke, setiap 1 jam nanti dia akan melihat kira-kira air itu bergerak tuh dari satu titik ke titik lain tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi kadang-kadang dia akan lihat oh ternyata misalnya secara umum air itu bergeraknya ke sini dan ke sini gitu ya. Dia ke atas ke bawah gitu ya berkali-kali seperti saat itu. Intinya nanti ujungnya kita akan mendapatkan oh berarti setiap titik gitu ya di Jakarta ini ada perbedaan muka air lautnya. Itu berdasarkan konservasi energi di kotak yang kita sudah tentukan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Jadi kita punya yang namanya continuity equation gitu ya. Sayangnya tidak ada penjelasan dari masing-masing ini ya. Lagi-lagi tidak ada penjelasan dari masing-masing komponen atau notasi gitu ya. Tapi kita ingat di sini zeta gitu ya. Zeta itu berarti muka air lautnya. Perubahan muka air laut berdasarkan waktu gitulah kita bacanya ya. Lalu kita punya perubahan di X dan di Y gitu ya. Jadi U sama V gitu ya. U itu adalah ya vektor di sumbu X, jadi vektor west east lah kira-kira vektor di bagaimana air itu bergerak dari entah ke timur entah ke barat, pokoknya pergerakan timur barat. Jadi kita pisahkan komponen antara timur barat dengan utara selatan gitu ya. Walaupun nanti pasti jadi resultan juga gitu kan. Nah, ini adalah yang utara selatan gitu. Dan ini ada H ya. H itu adalah muka air laut sesaat pada saat itu gitu. Ya. Dan ini kalau ditambah ini itu jumlahnya adalah 0 gitu kira-kira ya. Jadi apa sih namanya? Itu adalah untuk persamaan continuity-nya. Nah, bagaimana dengan equation untuk X dan Y di setiap momentum gitu ya. Jadi
kita bisa lihat yang ini berarti coret-coretannya mana? Nah, saya lagi cari bedanya. Oke, ini. Nih ya, jadi ini tahu itu sebenarnya friksi ya, friksi untuk di X, ini adalah friksi untuk di Y. Jadi kalian nggak usah terlalu pusing dengan persamaan ini ya. Tapi intinya di sini ini ya mirip-mirip di sini ya, dan ini di sini oh ini juga bedanya. Ini adalah di U gitu ya. Ini adalah di V gitu. Jadi lagi-lagi di sini sebenarnya itu mirip banget sama persamaan yang di atas gitu ya. Jadi terhadap T-nya berapa, terhadap X berapa, terhadap Y berapa. Jadi kita tuh sudah bekerja dengan di sini 3 dimensi ya, tapi dimensi pertamanya itu justru waktu gitu. Kita nggak membicarakan dimensi Z dulu di sini. Jadi X, Y, dan waktu gitu. Jadi lagi-lagi karena kita pengen tahu gitu kan pada saat tertentu si muka air laut itu di titik ini berapa, lalu perubahannya di X itu kira-kira seperti apa, perubahannya di Y kira-kira seperti apa. Intinya tuh gitu aja. Jadi ini kita bisa hitung dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi di sini ada G ya, ada gravitasi gitu ya. Lalu di sini ada friksi gitu ya. Lalu di sini saya kurang tahu apakah itu amplitude atau tidak ya. Itulah kenapa gunanya ada notasi gitu ya. Tapi intinya kita pengen tahu gitu perubahan air laut dari satu titik ke titik lain setiap waktunya itu kira-kira seperti apa persamaannya gitu. Nah, lalu ya G itu tadi ya. Oh, ini penjelasannya. Oke, jadi ya G itu Earth gravitational force, rho itu density, apakah ada rho? Nah, rho di sini gitu ya. Per rho H gitu ya. AH itu namanya diffusion coefficient ternyata ya. R itu friksi dari angin, mana R? Nggak ada R. Oh, itu selanjutnya kali, persamaan selanjutnya kali. Saya nggak melihat R di sini. UV itu yaitu tadi ya velocity berdasarkan kedalamannya gitu ya. Jadi U itu biasanya ya lagi-lagi dia itu di west east, V itu utara selatan gitu ya. Jadi kecepatannya itu seperti apa gitu ya. Karena lagi-lagi mungkin ini kita belum pelajari ya, tapi kita pelajari nanti. Jadi kecepatan dari arus itu tuh dia berubah berdasarkan kedalamannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah water level gitu ya, ini si bed gitu. Nah, kalau misalnya di atas kecepatannya seperti ini, di bawah tuh dia makin lama makin lambat, kira-kira seperti itu, karena ada friksi gitu. Jadi kita pengen tahu dia itu di kedalaman berapa gitu ya. Tapi biasanya itu di rata-rata aja gitu ya. Jadi satu untuk semua, kira-kira seperti itu. Makanya dia kayak gitu aja. Ya, karena kita masih bicara T, X, dan Y. Kita masih belum bicara Z-nya sama sekali gitu. Nah, jadi ini tahu harusnya ya, nggak kebaca di saya. Jadi tahu BX dan tahu BY itu adalah stres gitu ya, friksi di X dan friksi di Y, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi lagi-lagi ini adalah titik kita gitu ya. Ini bagaimana perubahannya terhadap Y gitu ya, itu si V. Ini perubahannya terhadap X gitu. Nah, nanti misalnya katakan gitu ya, di sini muka air lautnya lebih tinggi daripada di sini pada satu masa gitu ya. Artinya akan ada misalnya pergerakan ke arah sana gitu. Kenapa? Karena nantinya kalau misalnya di sini surut gitu kan ya, iya di sini akan pasang lagi. Nanti berubah lagi gitu kan, karena kan lagi-lagi dia apa ya namanya mengkonservasi energinya, mengkonservasi masanya juga gitu kan. Di sini dia balik lagi ke sini. Jadi kira-kira kayak gitulah. Itu prinsip dari si hidrodinamika. Dia ngitung, oke, kita punya ketinggian, lagi-lagi kita kan punya, makanya kita punya boundary biasanya namanya boundary condition gitu ya. Kondisi di setiap ujungnya itu berapa, kalau bisa bahkan kita naruh tuh sepanjang ini gitu. Kadang-kadang kita ekstrak tuh benar-benar sepanjang area tersebut kalau ini laut semua ya, tapi biasanya ada daratnya gitu. Nah, di boundary-boundary tersebut kita kasih tahu ketinggian muka air lautnya setiap saat, nanti mereka akan ngitung kira-kira airnya akan gerak kemana. Itu prinsip dari pemodelan hidrodinamika. Ya, T0 ya tentunya, lalu kita anggap nggak ada pergerakan pas di T0, jadi biasanya di beberapa data tertentu akan kita potong sampai dia stabil gitu, karena nggak mungkin kan T sama dengan 0 itu V sama U-nya itu 0 itu nggak mungkin gitu ya. Tapi
at least itu dari apa ya namanya kondisi awalnya seperti itu, nanti dia akan pergi gitu ya. Nah, misalnya ini di paper saya harus cari nih, ini paper apa ya, tapi ya nanti saya akan coba kembali gitu ya. Tapi intinya misalnya kita punya sebuah area dengan luas segini ya, 5 kilo kali 5 kilo kira-kira, dengan gridnya itu sekitar 50 meter. Jadi grid itu maksudnya gini, kalau misalnya kita punya area ya sekitar 5 kilo kali 5 kilo, nah ini kita grid areanya, kayak kita bikin ini aja, kayak kita bikin interpolasi gitu ya. Nah jarak antar grid itu 50 meter, kayak resolusi lah kira-kira kalau bahasa ya anak geodesi ya. Nah, jadi totalnya gridnya ya 102 kali 101 gitu ya, karena kan ini dibagi itu gitu ya. Lalu kita bikin simulasinya selama 15 hari dengan interval waktunya itu per 1 detik gitu. Artinya ada berapa, coba dihitung aja ya, ada berapa titik berarti 15 hari gitu kan, dibagi 24 jam gitu, 24 jam dibagi berapa, 60 jadi menit gitu kan ya, bagi lagi 60 jadi second gitu. Jadi ada berapa banyak tuh. Dikali sih berbeda, bukan dibagi ya, kali 24 gitu kan, kali 60 kali 60 gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau misalnya pengen tahu, kalian bisa ke hidroinformatika. Ini keren sih, TA saya tuh ini. Dan saya dulu nggak bisa jawab pertanyaannya Pak Piping ya, yang jadi Pak Piping nanya ini artinya apa, dan saya gelagapan. Tapi seru, tapi seru, tapi seru. Iya, jadi hasilnya kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi yang hasil pengukuran itu yang titik-titik, yang hasil model itu yang garis gitu. Ini juga yang saya lakukan. Saya mencocokkan model saya dengan pengukuran di lapangan. Ya, jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini harusnya sih mungkin animasi ya, tapi kurang lebih gini. Jadi kita bisa lihat bagaimana kondisi air laut pada saat neap tide gitu ya. Kalau neap tide ini sebenarnya ada bacaan-bacaannya ya. Dia itu seperti apa gitu. Jadi ini kontur, sebenarnya ini kontur kontur muka airnya gitu ya. Ini pada saat spring tide. Sayangnya kita nggak bisa terlalu baca ya, tapi kita bisa lihat bahwa di sini angkanya cenderung lebih kecil sebenarnya dibanding angka-angka yang di sini. Kalau sekilas saya lihat seperti itu gitu. Jadi biasanya kalau misalnya dalam pemodelan ini kita cuma diminta capture gitu ya, 1 spring tide, 1 neap tide gitu. Oke, jadi ini sampel lagi gitu ya. Jadi ini titik-titik observasinya gitu ya. Misalnya dapat dari mana, lalu akhirnya dibikin model. Nah, inilah modelnya gitu ya. Jadi ada panah-panah kira-kira seperti ini gitu. Ya, ini panahnya ke sini gitu kan ya. Nanti pada saat tertentu panahnya beda lagi. Nanti saya bisa tunjukkan beberapa contoh. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin model hidrodinamika, kita lihat dulu asumsinya gitu ya, dalam arti asumsi kita misalnya tadi gitu ya, kondisi pertamanya itu initial condition gitu ya, itu misalnya V sama U-nya tuh 0 gitu ya, nggak ada kecepatan sama sekali. Metodenya kita pakai apa gitu? Apakah kita pakai yang grid gitu? Apakah kita pakai kayak model pin gitu yang segitiga-segitiga gitu ya, unstructured gitu. Lalu boundary condition-nya kita dapat dari mana? Lalu aplikasinya apa dan data yang kita punya apa? Asumsi ini juga kayak friksinya apakah kita mau masukin, terus gaya Coriolis sebesar apa kita masukinnya dan lain-lain sebagainya. Nah, keuntungannya model hidrodinamika, kita bisa tahu di beberapa titik langsung gitu ya. Jadi di sini kita langsung bisa tahu, oh pasut di sini seperti apa, pasut di sini gimana, kita bisa langsung ekstrak gitu. Di sini bebas. Jadi satu area gitu ya, kita bisa langsung ekstrak semau kita lah di mana gitu. Terus habis itu bisa handle complex dynamic situation gitu ya, misalnya harmonic constantnya banyak gitu, dan bisa naruh non-tidal fenomena bahkan gitu ya. Tapi jadi mereka punya, ada beberapa program lah setidaknya gitu ya. Sampai sekarang sih saya makanya masih programnya, belum pernah bikin model sendiri. Nah itu ada bagaimana non-linear interaction-nya di shallow water, jadi ada beberapa persamaan yang bisa dimasukin. Nah, nanti terakhir kita akan belajar offline dan online tidal services. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya.